Terima kasih Anda telah bergabung dengan Bimbel 366 yang langsung diasuh oleh Bapak Suasembiring, penulis buku Cara Simpel Belajar Fisika. Buku ini dapat Anda peroleh di toko buku Gramedia atau di toko online. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tekanan hidrostatis. Nah, di sini dijamin 100% Anda akan mengerti. Kenapa? Karena sangat mudah. Untuk jelasnya, mari kita lihat. Kenapa dijamin mengerti 100%? Karena pembelajarannya jelas. Ini dia, ada pengertian, ada rumusan. Belajar apapun kita harus tahu artinya apa. Nah, apa artinya tekanan hidrostatis? Itu ini dia artinya. Tekanan hidrostatis disingkat pH adalah tekanan pada kedalaman tertentu yang hanya diakibatkan berat zat cair di atasnya. Rumusannya, ini rumusannya kita turunkan. Kalau ini tingginya H, berapa tekanannya di sini yang hanya diakibatkan oleh zat cair di atasnya. Karena nanti ada tekanan yang lain, tapi kita hanya lihat pengaruh zat cair di atasnya. Oke, tekanan itu gaya perluas. Nah, jadi di sini W, kenapa? Karena dipengaruhi oleh berat zat cair di atasnya. Jadi W per A. W, rumusnya adalah M kali G. Terus, ini biasa nih kan, M itu rho kali volume. Kemudian volume, luas kali tinggi. Nah, sekarang kita bisa coret A-nya. Dengan demikian, tekanan hidrostatis sama dengan rho kali H kali G atau rho kali G kali H. Ini dia. Nah, Bapak harapkan belajar yang mantap itu bukan sekadar hafal rumus ini, tapi tahu asalnya dari mana. Kemudian ini keterangannya. Nanti kalau kita buat satuannya ini semua satuan internasional, maka tekanan hidrostatis itu nanti satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. Dan selanjutnya, dan selanjutnya. Oke, sekarang coba kita lihat soalnya. Nah, ini dia. Tekanan hidrostatis pada suatu titik di kedalaman 50 meter. Berarti diketahui hanya 50 meter. Di bawah permukaan air danau, jika massa jenis air danau 1000 km per meter persegi. Berarti rho, massa jenis 1000 ini. Kemudian percepatan gravitasi G seperti ini. Dan ditanyakan yang depan tadi, tekanan hidrostatis. Ini dia. Oke, kita lihat rumusnya. Tekanan hidrostatis tadi kita udah tahu, rho GH. Oke, rho-nya ini 1000. Ini dia. Kemudian G-nya ini 10. Ini dia. Kemudian H-nya 50. Ini dia. Kita kalikan. 50 kali 100, 500. 500 kali 1000, 500.000. 500.000. Satuannya itu biar tahu kenapa Newton per meter persegi. Kilogram itu massa. Ini percepatan. Ya, inilah yang menghasilkan Newton. Kemudian ini di atas, ini di bawah. Berarti tinggal dua ini. Berarti per meter persegi. Jadi hasilnya adalah 500.000 Newton per meter persegi. 500.000 ini bisa ditulis 5 kali 10 pangkat 5 dan Newton per meter persegi ini biasa juga disebut dengan Pascal. Dengan demikian, jawabnya adalah 5 kali 10 pangkat 5 Pascal, yaitu A. Bagaimana? Betul nggak? Gampang. Oke, kalau Anda bilang gampang, selanjutnya juga masih gampang juga. Kita lihat nomor 2. Oke. Katanya, satuan lain dari tekanan adalah atmosfer, disingkat ATM, yang didefinisikan sebagai satu atmosfer itu 76 cm Hg. Nanti kita lihat apa artinya ini. Diketahui massa jenis air raksa adalah 13,6. Ini dia. Ya, massa jenis air raksa 13,6 gram per cm kubik. Kalau kita ubah, ini sama dengan 13,6 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Mengapa seperti ini? Oke, coba kita lihat, Pak tunjukkan. Rho, kenapa segitu? Yaitu 13,6. Nah, ini kita kali 1000.
2 kali 1000 per, berarti di sini juga 1000 kali 1000. Di atas itu adalah gram, di bawah cm kubik. Oke, kita lihat 1000 gram itu apa? Itu kilogram, berarti di atas 13,6 kali 10 pangkat 3 ya. Ini 10 pangkat 3 kilogram. Kemudian 1000 cm kubik itu sama dengan 1 desimeter kubik. 1 desimeter kubik kali 1000, 1000 desimeter kubik. 1000 desimeter kubik itulah meter kubik. Oke, berarti sama hasilnya. Ya, supaya tahu Anda mengapanya. Oke, sekarang Bapak hapus. Terus H 76 cm, tingginya 76 cm, itu 76 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan gravitasi itu 9,8 ya, bukan 10. Karena gravitasi itu memang 9,8, tapi sering dibulatkan 10. Akan dibuktikan bahwa satu atmosfer itu 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, bukti. Nah, oke, kita lihat apa artinya satu atmosfer 76 cm Hg. Artinya 76 cm Hg artinya tekanan hidrostatis air raksa pada ketinggian 76 cm. Karena ini tekanan hidrostatis, maka satu atmosfer itu bisa ditulis rumusnya rho GH, ya, massa jenisnya air raksa. Kita isikan, ya, massa jenis air raksa adalah 13,6 kali 10 pangkat 3 kg meter kubik kali G itu adalah 9,8 meter per sekon kuadrat kali tingginya 76 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Ini kalau kita kalikan, satuannya tadi udah jelas ya, Newton meter persegi. Oke, ini kalau kita kalikan dapatnya hasilnya segini ya. Kita kalikan ini, nah 1001 292,8 Pascal. Ini kita buat komanya di sini karena dia mau 1 koma. Kemudian ini kita bulatkan, berarti ini menjadi 3. Berarti 1,013 kali 10 pangkat berapa? Komanya maju 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 pangkat 5. Jadi 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sama. Terbukti. Bagaimana? Gampang nggak? Kenapa Bapak bikin soal seperti ini? Karena Bapak tidak ingin kalian hanya hafal-hafal satu atmosfer itu 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tapi kalian harus tahu dari mana asalnya. Kemudian Bapak sampaikan, satu atmosfer itu kadang-kadang ya ditulis 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Karena kalau dibulatkan dua angka di belakang koma kan 1,01. Kalau dibulatkan satu angka di belakang koma 1,0 kali 10 pangkat 5. Supaya nanti kalau dibuat satu atmosfer seperti itu ya, karena ini tekanan udara, Anda tidak bertanya-tanya lagi. Nah, inilah nomor 2. Sekarang kita lanjutkan ke tekanan mutlak atau tekanan total. Nah, seperti kita lihat nih, tekanan di sini itu dipengaruhi oleh tekanan hidrostatis dan tekanan udara. Jadi tekanan di sini adalah tekanan udara ditambah tekanan hidrostatis. Ini dia. Nah, kalau begini, kayaknya tidak ada lagi yang perlu Bapak jelaskan. Kita langsung saja lihat soalnya, yaitu katanya tekanan mutlak pada kedalaman 50 meter, berarti hanya 50 meter, di bawah permukaan air danau jika massa jenis air danau rho-nya adalah 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi 10, dan tekanan udara, ini nih, 1,0 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, yang ditanya apa? Tekanan mutlak. Oke. Pasang rumusnya, tekanan mutlak P sin P0 tambah pH. P0-nya itu adalah 1,0 kali 10 pangkat, ini P0 tambah pH, itu adalah rho kali G kali H. Oke, kita isikan. P0 adalah 1,0 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini massa jenis air adalah 1000. Kemudian gravitasi adalah 10. Kemudian
hanya adalah 50. Oke, ini 50 kali 100, 500 kali 1000, 500.000. 500.000 itu adalah 5 kali 10 pangkat 5. Dengan demikian, 1,0 kali 10 pangkat 5 Pascal tambah 5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kalau ditambahkan ini menjadi 6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Mana jawabnya? B. Bagaimana? Gampang nggak? Ini tekanan mutlak. Ya, oke, kita jawab nomor 4. Katanya, tekanan mutlak yang terukur pada kedalaman H meter di bawah cairan bermassa jenis, ini rho cairan 1,5 gram per cm kubik, adalah tekanan mutlaknya 400.000 Pascal. Jika tekanan udara pada permukaan 1 atmosfer itu adalah 1,0 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini satu angka di belakang koma. Percepatan gravitasi adalah ini. Ditanyakan H berapa? Sudah. Ya, karena ada tekanan mutlak, tulis rumusnya. Tekanan mutlak sama dengan P0 tambah PH. PH itu rho kali G kali H. Udah, isikan. Tekanan mutlak 400.000 Pascal. P0 itu adalah 100.000 ya Pascal. Tambah rho air itu adalah 1,5 gram per cm kubik. Kalau diubah menjadi kilogram per meter kubik itu adalah kali 1000. Berarti 1500 kilogram meter kubik. Kali gravitasi adalah 10. Kemudian yang ditanya adalah hanya. Oke. Ini kan 100.000. Ini 400.000. Pindahkan ini ke sini berarti 300.000. 300.000 sementara ini dikalikan 1.500 kali 10 berarti 15.000. Berarti ini dia. 300.000 sama dengan 15.000 ini. Nah, ini Newton coret kan gitu biar jelas satuannya nanti. Ini meter kuadrat, berarti ini masih ada 1 meternya. Nah, ini coret ribunya, berarti 300 bagi 15, 20. Kalikan meternya ke sana, berarti 20 meter. Dengan demikian adalah air 20 meter. Bagaimana? Berarti jawabannya adalah D. Apakah tekanan hidrostatis ini mudah? Oke, mudah-mudahan Anda puas. Bagian terakhir. Kalau Anda puas dengan penjelasan ini, silakan tekan like dan subscribe. Jangan lupa memberi komen dan men-share video ini kepada teman-teman Anda. Setelah ini, Anda juga bisa menonton video hukum utama hidrostatika. Dan akhir kata, saya Pak Suhas Miring mengucapkan terima kasih.